Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kita nggak mau membahas, kemarin Pak SK juga sudah nasihatin kita. Cuman saya bilang, terus Ibu Ketua juga ada ngomong. Cuma saya bilang, ini masalahnya uang. Kalau dia fitnahnya lain, ya, oh istrimu pernah selingkuh, oh ini pernah ini, ya kita nggak mau jawab. Makanya saya nggak jawab kan. Tapi kalau uang itu harus dijelasin, karena kita ngumpulin uang dari masyarakat. Harus dijelasin kalau masalah uang, itu hati-hati sekali ya. Saya sudah pengalaman ya untuk yang gini-gini itu ya. Oke, kita harus jawab kalau uang, dan kita tunjukkan bukti-buktinya. Ya, orang yang mau fitnah kita ternyata hidupnya dari kita. Kita yang mensupport hidupnya dia selama ini. Sekarang, goodbye, you, me, and. Ya kan, sudah tidak ada lagi istri dia dibayarin, sudah nggak usah lagi kasih biaya pengobatan. Kalau mau mati bilang ya, nanti tapi istrimu harus datang ya. Nanti kita bantu. Ya, kalau udah mati kita kirim angpau lah. Ya, kalau mau mati kita kirim angpau nanti. Ikut bela sungkawa. Kalau mati nanti kita kirim angpau. Pak Santemer tenang-tenang aja Pak Santemer. Pak Santemer mau tenang aja, dia mah di atas angin. Pencabutan surat Galaruan nomor 05.021/GNR/11 Romawi /2022 kepada Kabareskrim Polri tanggal 12 November 2022 tentang laporan penistaan agama nomor 06.21/GLR/11 Romawi /2022 kepada Wasidik Polri Daerah Sumatera Utara tanggal 21 November 2022 tentang permohonan percepatan proses hukum kepada pemilik akun YouTube HMC News dan Hidayah Mualaf Channel. Pak, ini ide saja. Apa perlu kita bikin somasi saja, Pak, untuk menurunkan semua ya video-video ya yang tentang itu tadi masalah titik Yesus apa segala macam, Pak. Tapi ini hanya ide saja, mungkin perlu apa segala macam karena memang kalau saya lihat memang tapi sudah dihapusin ya ternyata ya, sudah dicopot semua ya. Sudah dihapus, Pak. Sudah dihapus ya, ketakutan ya Juliusnya ya. Ya udah biarin aja kalau sudah dihapus. Sekarang merapat terus ya di Jakarta terus ya, dia merapat terus ya. Dia sebenarnya udah takut ya. Kalau kita geli sedikit lagi masuk, cuman nggak boleh ya saudara ya. Kalau kita sondol sedikit masuk saudara, cuman nggak boleh. Ya nanti kita hati nuraninya rusak semua. Ya Pak Bonar. Saya cuman ada 2 pertanyaan. Ini Bu Linda ini katanya ngakunya dari Papua, tapi you punya rambut nggak keriting gimana sih? Kan di bonding, Pak. Pertanyaan Tanya lagi kedua, satu, Pak. Kok kenapa nggak hitam gitu loh, Pak? udah itu. tapi nggak keriting. Oh, itu. Kalau nggak keriting karena di bonding udah dijawab. Ini yang penting kenapa nggak hitam? Nggak hitam. Ya Kok kan, Pak Andi kan nanya aku begitu? itu kan krimnya. Enggak, saya lihat waktu di Galarua itu apa? Tatap Joget-joget. muka Galarua itu waktu you joget-joget ngaku katanya dari Papua. Iya, emang iya. Rambut kakak keriting aku Papua. Kan udah dibilang kan di bonding. Pertanyaan kedua Nanti sih yang Pak Pol. Pak Pol itu istrinya katanya anak orang kaya. Berarti Pak Pol statusnya apa dong? Menantunya orang kaya. Enggak, kalau orang Surabaya bilangnya lanhok. Oke. Lanhok Pak. Lancau hoki maksudnya. Iya, lancaunya hoki. Iya, betul. Ya, Gatot. Wah, ini Ya, orang-orang soalnya suasananya terlalu tegang, jadi I break the ice. Terlalu tegang nih seharian. Tapi ini loh Pak, yang kaya kan mertua Pak. Enggak. Aja. Isi saya itu 4 kakak beradik, ya kan. Nah, itu kan mertua, orang tua, ya kan, nggak bisa Pak. Tetap kita jalan sendiri. Waktu kami menikah, ya, kami sudah sepakat sendiri. Saya pernah pulang ke rumah 2004 bantu orang tua. Terus ya namanya saya melihat istri saya jadi manja Pak di rumah. Terus saya bilang ini nggak benar. Saya balik ke Jakarta lagi. Saya bilang, wah mertua saya waktu itu marah sekali ya. Saya ajak istri saya balik ke Jakarta. Saya bilang papa mama ini jadi nggak benar nih. Saya ngomong terus terang karena itu bahaya ya. Tinggal mereka orang kaya terus istri saya tinggal situ. Wah.
Istri saya masih muda, waktu itu kan kami masih baru menikah ya, anak saya masih kecil sekali. Nah itu bahaya, makanya kita tinggal. Begitu kita jauh dari orang tua, ya, wah, nah, anak langsung mandiri. Udah gitu anak pertama kan, anak pertama, dan itu cucu yang paling disayang dari keluarga besarnya, dari opa omanya itu ya. Nah, jadinya waktu itu, wah saya sempat kelabakan itu ya. Wah, enggak. Misalnya kita begitu kita jauh dari orang tua, kita tinggal di Dumai. Saya pernah tinggal di Dumai ya. Saya tinggal di Dumai, saya udah kemana-mana ya, Dumai ke Bali, di Palembang. Nah, terus di situ anak dewasa. Nggak pernah ditanyain nggak, kalau lu kawin sama anak gue dikasih makan apa gitu? Oh, saya waktu pacaran saya ngomong sama mertua saya. Ini saya manggilnya dulu ini ya, mama ya, karena kita sudah ini tunangan. Waktu mau tunangan belum, tapi kita manggilnya sudah mama, kan udah deket banget. Nanti kamu gimana rencananya? Kita mau transmigrasi. Saya bilang begitu, dia diem marah, bingung. Anakku diajak transmigrasi. Lalu saya kan mau jadi misionari, memang dari kecil saya memang sudah mau jadi misionari. Pemikiran saya cuma satu, memberitakan Injil, misionari. Saya masuk sekolah agroteknologi karena saya mau masuk ke pedalaman. Dan saya memang di Palembang saya jadi misionari ya. Saya kerja, saya mencukupi sendiri, saya penginjilan. Oh, cukup sukses ya, kita banyak nginjilin anak-anak sekolah minggu. Banyak ya, anak-anak itu anak-anak nelayan, kita injilin ya, banyak. Sukses kita dulu penginjilan kita biaya sendiri, nggak pernah. Sampai hari ini saya biaya sendiri. Ya sekarang ada yang membantu ya, karena kita sudah terkenal internasional, selalu ada yang membantu. Kalau kita butuh sesuatu, selalu ada orang-orang yang membantu. Ya, apalagi sekarang kan orang tua sudah enggak banyak bekerja kan. Ya, tapi pokoknya ada yang membantu. Selalu Tuhan cukupkan, ya selalu Tuhan cukupkan. Kita pernah kolaps ya, orang tua nggak bantu. Kita kolaps sendirian, ya. Sama Pak, Bondo Dengkul. Iya, Bondo Dengkul, Bondo Lancau, Bondo Lancau. Ada apa-apa kita Bondo Dengkul tanya. Coba. Selalu pertolongan selalu ada, selalu on time, tepat waktu. Itu Bu Linda dan Bu Liso ya, jangan tarik ini, jangan terlalu keras, nanti budrek, nanti stroke. Relax saja, kan ada bukti-buktinya, jadi ya tenang aja. Kenapa Pak Andi? Nggak usah terlalu ini darah tinggi, ntar kena stroke lagi. Oh Pokoknya enggak. kan ada buktinya, itu tunjukin Enggak, aja. yang pasti saya nggak ada kena TB, Pak. Ya. Orang nggak ada Pak, sehat selalu Pak, puji Sehat, Tuhan. Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Puji Tuhan, haleluya Pak. Iya. Ngurusin orang-orang Yudas gitu repot, mau diapain lagi ya. Repot, nggak bisa Pokoknya diapain Pak. pokoknya ada diapain bukti. lagi Pak. Iya, ada bukti kan kita. Santai aja kayak Pak Santi Amer, senyum-senyum ya. Betul. Manjangin jenggot. Kalau udah Iya. cukup panjang. Tapi kalau uang tetap kita Pak, kalau uang ini sebenarnya kita nggak mau membahas. Kemarin Pak SK juga sudah nasihatin kita. Cuman saya bilang, terus Ibu Ketua juga udah ngomong. Cuma saya bilang ini masalahnya uang. Kalau dia fitnahnya lain, ya, oh istrimu pernah selingkuh, oh ini pernah ini, ya kita nggak mau jawab. Makanya saya nggak jawab kan. Tapi kalau uang itu harus dijelasin karena kita ngumpulin uang dari masyarakat. Harus dijelasin kalau masalah uang itu, hati-hati sekali ya. Saya sudah pengalaman ya untuk yang gini-gini itu ya. Pokoknya kita harus jawab kalau uang, dan kita tunjukkan bukti-buktinya. Ya, orang yang mau fitnah kita ternyata hidupnya dari kita. Kita yang mensupport hidupnya dia selama ini. Sekarang goodbye, you, me, and. Ya kan, sudah tidak ada lagi stream, ya dibayarin, sudah nggak usah lagi kasih biaya pengobatan. Kalau mau mati bilang ya, nanti tapi istrimu harus datang ya, nanti kita bantu. Ya, kalau udah mati kita kirim angpau lah. Ya, kalau mau mati kita kirim angpau nanti. Ikut bela sungkawa. Kalau mati nanti kita kirim angpau. Pak Santiamer tenang aja Pak Santiamer. Pak Santi mau tenang aja, dia mah di atas angin. Dia manjangin jenggot, bentar lagi jedatnya hitam, dia murtad ya. Nggak bakal, Pak Santi Amer itu nggak bakal murtad Pak. Ngono to, Pak. Jenggotnya tambah panjang nih Santiamer, Pak Santiamer. Ya, ayo Pak Santi Amer lanjut, Pak Santi Amer sampaikan unek-unek ininya apa instruksi untuk ini
instruksi untuk apa tadi? Lanjutin. Baik, terima kasih Pastor Paul, juga teman-teman yang lain. Terima kasih juga sudah memberikan pandangan-pandangan. Jadi menindaklanjuti apa tadi yang sudah disampaikan mulai dari awal sesi kedua sampai sekarang ini, kita biasanya di organisasi Galarua ini bukan biasanya, memang begitulah tata kerjanya, tidak hanya sekedar ngomongan, tapi betul-betul tertulis dan ditindaklanjuti. Nah, kami mulai dari kemarin memang sibuk membahas tentang bagaimana sikap kita mengenai Julius ini, sembari memang ada persiapan. Tapi puji Tuhan di the last minute kita berdiskusi intensif, maka kami pengurus inti ya, sesudah kita berdiskusi sangat intensif dengan Pastor Paul sebagai penasehat yang memberikan nasihat spiritual kepada kita ya. Kami pengurus inti tadi jam 5 memutuskan dan izinkan saya membacakan keputusan pengurus inti ya, surat keputusan ini yang nanti supaya dipedomani oleh teman-teman kita yang ada di Sumatera Utara, dan kita besok akan tetap mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pembatalan aksi damai itu. Jadi izinkan saya membacakan keputusan pengurus inti Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa Galarua nomor 2 tahun 2022 tentang pencabutan surat Galarua nomor, saya nggak sebutkan namanya ya, nomornya, kepada Kabareskrim Polri, dan nomor bla 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 kepada Wasidik Polri daerah Sumatera Utara ya. Kalau saya sebutkan nomornya nggak apa-apa ya, sebutkan aja ya. Nggak apa-apa, kan sudah dibuka kita. Baik, saya ulangi ya. Pengurus inti Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa atau Galarua nomor 2 tahun 2022 tentang pencabutan surat Galarua nomor 01 garing GLR garing 11 Romawi garing 2022 kepada Kabareskrim Polri, dan nomor 06.21 garing GLRW garing 11 Romawi garing 2022 kepada Wasidik Polri daerah Sumatera Utara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pengurus inti Galarua menimbang A, bahwa perkumpulan Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa adalah perkumpulan orang dan atau sekelompok masyarakat Indonesia yang berwawasan kebangsaan, yang terpanggil jiwa raganya untuk mempertahankan keutuhan serta tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, jati diri bangsa yang Pancasilais, baik dalam keadaan damai maupun krisis. B, bahwa ketertiban umum merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 5 yang perlu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan pengurus inti Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa tentang pencabutan surat pengaduan Galarua kepada Bareskrim Polri dan Wasidik Polri daerah Sumatera Utara. Mengingat 1. Pasal 1 ayat 2 Anggaran Dasar Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa tahun 2022 memperhatikan 1. Dinamika YouTuber di Riau dan keberatan lembaga bantuan hukum mosi frekuensi di Sumatera Utara. 2. Bukti-bukti baru yang ditemukan tentang pelaku penistaan agama yang sesungguhnya. Memutuskan, menetapkan pencabutan surat Galarua nomor 05.021 garing GLR garing 11 Romawi garing 2022 kepada Kabareskrim Polri tanggal 12 November 2022
tentang laporan penistaan agama nomor 06.21 GLR garing 11 Romawi garing 2022 kepada Wasidik Polri Daerah Sumatera Utara tanggal 21 November 2022 tentang permohonan percepatan proses hukum kepada pemilik akun YouTube HMC News dan Hidayah Mualaf Channel. Pertama, dengan pencabutan surat Galarua kepada Kabareskrim Polri dan Wasidik Polri Daerah Sumatera Utara, maka Galarua menarik diri secara total atas penanganan perkara hukum Saudara Julius Setiadi sebagaimana dikehendaki LBH Mosi Frekuensi Sumatera Utara. Kedua, keputusan pencabutan surat kuasa Galarua kepada Kabareskrim Polri dan Wasidik Polri Daerah Sumatera Utara berlaku efektif sejak ditetapkannya keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember atau hari ini 2022. Pengurus inti Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa Galarua, Ketua Umum tertanda Insinyur Santiamer Silalahi CME, tertanda Wakil Ketua Lisnora Simatubang, tertanda Sekretaris Umum Melinda Ai Dewiyanti, stempel basah. Ya, tanda tangan dan stempel basah. Jadi Bapak Ibu, hari Senin ini akan saya langsung antarkan surat kepada surat pencabutan itu dilampiri dengan SK ini kepada Bareskrim Polri, juga mengirimkan surat pencabutan kepada Wasidik Polri Polri Daerah Sumatera Utara dilampiri SK ini juga kepada Ketua DPW Galarua Sumatera Utara, Saudara Yarman Gulo. Nah, dengan terbitnya surat keputusan ini, maka hari ini juga sudah berlaku efektif. Jadi saya minta tolong teman-teman kita yang ada di Sumatera Utara Galarua, apa yang sudah kita planning untuk hari Senin dan surat kita pemberitahuan untuk melakukan aksi damai, persiapan kita sudah matang, kita akan bicarakan. Ya, tetap saya minta ya bersemangat, satu hati, dan tim yang sudah terbentuk tetap solid. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak akan dirugikan dalam hal ini, tetap solid. Ini kita lakukan dengan pertimbangan yang cukup matang, ya, cukup pelik tapi matang, dan itu untuk kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita, bukan kita karena takut diancam mosi, nggak ada kemudian apa diancam somasi atau apa. Sikap saya sama dengan Polgang. Jangankan dia Presiden Jokowi saja mengancam saya, mensomasi saya tidak takut. Karena yang kita lakukan ini sesuai dengan hukum. Tidak takut saya. Tetapi ini kemaslahatan kita, ini sudah masalah rohani. Ya sudah, kita nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman di Sumatera Utara, sekali lagi saya meminta tetap bersemangat, kita satu komando, dan apa yang menjadi visi dan misi daripada Galarua di Sumatera Utara kita laksanakan. Banyak persoalan atau hal-hal yang bisa dikerjakan di Sumatera Utara. Yang jelas, saudara saya Yarman dan yang lain-lain ya tetap bersemangat, dan Anda semuanya ada di hati kami, ada di hati daripada Bu Linda dan Bu Lisoy. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Kita dukung Yarman ya, all out ya. Hati-hati siapa yang mau geser Yarman itu Pak, hati-hati Pak, karena intriknya ada orang-orang yang ditunggangi oleh oknum dari luar ya. Langsung dikeluarkan saja Pak, sebab nanti kasihan Pak Yarmannya Pak. Ya. Itu kan yang legal kan Pak Yarman. Terus kita NTT juga sudah ada ini ya, sudah ada calon Korwil untuk NTT. Apa namanya? Kita namanya Pak? Namanya Pak? Pak Yarman ini sebagai apa? Siapa? Apa namanya? Ketua DPD. Kalau provinsi DPW Pak, kalau kabupaten kota DPD. Nah itu nanti di NTT juga ada segala macam. Nanti Pak Bonar, sebentar Pak Bonar. Pak, ini ide saja. Apa perlu kita bikin somasi saja Pak untuk menurunkan semua ya video-video ya yang tentang itu tadi masalah titik Yesus apa segala macam Pak. Tapi ini hanya ide saja, mungkin perlu apa segala macam karena memang kalau saya lihat memang tapi sudah dihapusin ya ternyata ya, sudah dicopot semua ya. Sudah dihapus Pak. Sudah dihapus ya, ketakutan ya Juliusnya ya. Ya udah biarin aja kalau sudah dihapus. Sekarang merapat terus ya di Jakarta terus ya, dia merapat terus ya.
Dia sebenarnya udah takut ya. Kalau kita geli sedikit lagi masuk, cuman nggak boleh ya saudara ya. Kalau kita sondol sedikit masuk saudara, cuman nggak boleh. Ya nanti kita hati nuraninya rusak semua. Ya Pak Bonar.